yang gue lihat 8 bulan lalu itu. Gila nih, berarti jodoh nggak kemana nih ya. Ngomongin masalah trip terjauh yang pernah lu pakai mobil ini kemana, Mat? Itu gue masuk motong hutan, ternyata namanya hutan Mimpak Luwus. Hutan. Literally Beneran hutan. Halo teman-teman semua, kembali bersama gue Rizwan di Kantor Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, buat teman-teman yang nanyain kapan Mas Warisan lagi? Ini kita kasih layout spesial. Kalau kemarin tamunya udah pasti spesial, kendaraannya spesial. Sekarang kita kasih layoutnya spesial. Sama ada makanan, lo lihat nih. Ada kue bantal sama cakwe. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngasih makanan kayak gini, support kita boleh banget ya. Tapi makanannya yang bisa dimakan. Kalau makanan-makanan yang nggak bisa dimakan kan, kalau tiba-tiba ngasih soto gitu di sini kan agak repot ya makannya ya. Jadinya Terus udah gitu kalau lewat baru makanan ntar ditaruh di situ ya ininya. Apa brandnya gitu bisa juga ya. Iya. boleh. Tapi kalau ya mau snack yang- aja. Kalau yang gede-gede Iya. kopi gitu enak Iya. kali biar ngobrolnya semangat gitu ya. Atau misalnya apa soto Madura. Nggak yang kayak usah gitu, soto repot, tangkar nasinya gitu. dipisah lagi habis itu ya kan. Jadi sekarang kita ditemenin sama Mas Ahmad Morteza dengan Ford Escape-nya. Selamat sore. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Wak. Sekarang kita lagi nyore teman-teman nih, kebetulan. Jadi kalau mau yang tanya, kenapa Mas layoutnya baru nih, nggak di dalam lagi? Biar supaya nggak bosan, ya nggak? Nanti kita memang mau kayak di alam aja gitu. Kalau di sini Outdoor, kan gitu, dengan suasana Fatmawati sore-sore. Bener, tapi memang sunset, agak wang Iya, motor bener. ngetes tuh kadang-kadang. Nggak apa lah. Jadi sekarang kita akan ngobrol sama Mas Ahmad dengan Ford Escape yang memang sudah lo pakai udah berapa lama? Gua dari 2002. 2002. Pakai ini? Pakai ini. 2002. 2002. 23 tahun? 2022. Lama juga, 2022. 23 Karena mobil itu baru 2006. Sorry. Prototype jatuhnya karena sebelum keluar Ahmad udah punya. 2022. 2022. Buat teman-teman semua yang penasaran nih, nanti jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Yayat Indonesia. Saya ingetin lagi support makanan juga boleh Iya, ya. support makanan juga boleh. Kopi, api juga Ya. boleh. Aman aja gitu. Nah, Mat, kalau lo tuh ngambilnya kan 2022, Mat. 2022. Iya. betul. Apa yang mendasari lo ngambil Ford Escape ini? Karena ya kan bagi kita nih yang Ya. dekat banget dengan mobil Jepang, Ya. mobil keluaran selain Jepang itu menjadi hal yang kayak lo nggak takut ya ngambil mobil ini? Oke. Lo nggak takut ya? Apalagi ini mobil tahun 2026? 2006. Benar ya? Mobil 2006. Saat lo ngambil sudah 2022. Ya. Itu berarti sekitar 16 tahun? Ya, 16 tahunan. Beneran 16 tahun 16 ya? tahun. Nah, 16 tahun ini di mobil Amerika, kalau gue ini udah mulai gredek-gredek nih, Oke, takut gitu. oke. Kalau lu apa yang mendasari lu? Fun fact-nya sebenarnya walaupun secara brand Ford ini Amerika, tapi Escape ini nggak pure Amerika Oke. gitu. Jadi dia half Japanese lah kalau Oh. kita bilangnya. Jadi ya gue tahu juga setelah punya mobil ya. Untuk Ford itu Escape dia sharing platform dengan Mazda. Jadi kalau di Indonesianya, kalau lo sempat tahu tuh dulu ada Mazda Tribute. Oke. Mazda Tribute itu dia sharing platform dengan Ford. Nah, untuk Escape yang 2.3 ini yang gua pakai sekarang, jadi Escape itu yang masuk ke Indonesia itu ada 4 trim. Yang pertama dia yang 2000 cc XLT itu mostly manual. Terus yang gua pakai 2.3 XLT itu mesinnya 2300 4 silinder. Terus yang di atasnya ada yang V6 3000 cc. Nah, 3000 cc ini ada dua pilihan drivetrain nih, ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive. Oh. Gitu. Nah, khusus yang gua tahu ya, khusus yang 2.3 mesinnya adalah mesin Mazda. Yang 2.3 mesin Mazda ini berarti? Mesin Mazda, ya. Yang 3000 baru mesin Ford V6. Kalau yang 2000? Yang 2000 Ford. Oh, malah yang 2300 yang di tengah-tengah ini malah mesin Mazda? Mesin Mazda. Makanya itu yang dipertahanin kalau cerita maju ke depannya, platform 2.3 ini yang masih dipakai sampai generasi Escape yang terakhir ada di Indonesia. Jadi yang facelift generasi ketiga itu mesin 23.
yang 3000 sama 3000 Yang 3000 sama yang 2000 cc itu hanya keluar di generasi pertama. Untuk di Indonesia hanya ada di generasi pertama. Begitu di generasi kedua, yang faceliftnya dia sama generasi ketiga, terakhir itu kan berarti mobil ini paling muda itu 2013, seingat gua ya, antara 13 atau 14 lah, gua nggak hafal. Itu mesinnya 2.3 Mazda. Oke. Gitu. Berarti ada alasannya ya kenapa Mazda mempertahankan Ford mempertahankan si mesin Mazda 2300 ini. Iya, betul. Dan berarti di Gen 2 sudah tidak ada varian 2000 dan 3000. Nggak ada. Hanya 2300. Hanya 2300. Sampai di generasi terakhir, sampai dia discontinue, itu hanya ada 2300. Bos, ini kalau kita bikin mesin lagi bos, costnya gede. Kita ambil aja dari Mazda, dia udah pasti aman aja nih. Gitu. Jadi mobil ini memang half Japanese lah. Tapi kalau untuk market di luarnya nih, Man, kita nggak ngomongin market Asia ya. Itu market di luarnya, apakah memang Ford ini hanya keluar di 2300 dengan mesin Mazda untuk gen berikutnya atau hanya di Asia aja? Gua sih belum cari tahu detail. Jadi tapi kalau di Amerikanya sendiri gitu atau bahkan di beberapa negara lain, bahkan dia ada pilihan dari generasi pertama ini, ada pilihan mesin hybrid. Oh iya? Ya, dia ada pilihan mesin hybrid. Hybridnya bentuknya kayak berhenti jadi baterai? Iya, hybrid, full hybrid ya. Oh. Full hybrid yang kayak Toyota gitu. Iya. Jadi dia emang gantian antara baterai dan di speed tertentu atau kalau lagi diem doang? Di speed tertentu. Oh iya. Gitu. Jadi dia, dan kalau dia butuh torsi gede ya dia akan jadi bensin. Semuanya juga jalan. Iya. Gitu. Oh, semuanya jalan. Iya. Untuk kejar powernya. Oke. Nah, kenapa Escape? Kan kalau tadi kita ngomongin nih itu tuh, lu nggak takut apa dari Jepang ke Amerika? Ternyata di backgroundnya ternyata ini gitu. Nah, kenapa harus Escape? Karena kan kita ngomong masih banyak nih yang pilihan tahun yang sekian. Okay. Kalau untuk Jepangnya ada CR-V, semua segala macam. Kenapa Escape? Jadi kalau lo bilang dari Jepangan, sebenarnya gua dari tahun 2013 pun udah mulai nyolek mobil selain Jepangan. Jadi gue pertama kali punya mobil non Jepang itu starter pack lah ya, beli Mercy gitu. Nah, di situ tuh gue udah mulai ngerasa bahwa image kalau mobil non Jepang itu akan lebih rewel dan yang lain-lain tuh ternyata nggak segitunya gitu. Dan gue udah belajar misalnya bahwa sebenarnya mobil-mobil selain Jepang itu kenapa dibilang rewel adalah karena kadang-kadang kita memperlakukannya kayak mobil Jepang, padahal dia punya istilahnya manual atau guideline sendiri yang harus lo pelajarin lah gitu. Dan kalau lo ngikutin itu, ya nggak semengerikan itu gitu. Oke, nah merunut ke sana, mungkin banyak teman-teman yang di rumah yang mau nyobain yang kayak gue nih. Gue kan, ya lo tau lah, kita udah ngobrol sering kali ya teman-teman ya, sama Ahmad, gue sharing segala macam. Lo nggak mau nyobain lain? Kalau gue dengan bersikeras kayak gue harus konsisten dengan brand Honda itu, biarpun Honda belum pernah support saya, tolong ya Honda ya gitu. Saya konsisten dengan itu. Kalau Ahmad nih lebih explore lah dia yang tadi bilang Mercy. Nah, kalau ngomongin masalah guideline yang tadi lo omongin, apa bedanya mobil Jepang dan selain Jepang? Yang lah, kalau yang paling dekat ini aja deh. Kalau ini karena basicnya tadi ya, misalnya mesin Mazda, dan dia kalau menurut gua sangat konvensional sebenarnya mesinnya. Dia cuman ya combustion engine biasa dengan fuel injection, terus sisanya ya seperti mobil mesin pada umumnya gitu, dengan bahkan misal kalau kita bandingin sama CR-V atau misalnya yang head to head-nya dia di era itu kan CR-V sama Nissan X-Trail. Iya bener. Iya kan? Kan head to head-nya dia dari CR-V sama Nissan X-Trail. Kalau patokannya misalnya kayak ke CR-V, kayak CR-V lo yang pakai Gen 2, itu menurut gua malah lebih advance. Dia sudah pakai individual coil. Mobil gua sampai tahun 2006 masih pakai distributor, Wan. Masih kabel busi. Jadi sebenarnya ini teknologinya basic banget gitu, dan sensor-sensor yang gua pakai ya kan gua kayak misalnya scan apa segala macam sendiri gitu. Keren. Kerja gitu sendiri. Jadi misalnya gue baca di sensor yang terbaca sama OBD-nya gitu. Sensor-sensor itu sensor-sensor basic, CKP, sensor kayak crank sensor, CMP, jadi sensor crank atas, crank bawah, terus kayak paling oksigen sensor, bahkan
di mobil lu mungkin oksigen sensor 2 atas bawah, di mobil ini oksigen sensor cuma 1 di bawah gitu. Jadi sebenarnya masih sangat konvensional, dan kalau ada apa-apa, kalau lo misalnya nggak asal diagnose ya gitu, dan nggak yang ditakut-takutin, oh nanti ini sulit apa segala macem, mobilnya tuh gampang kok handle, Friendly lah ya? friendly banget gitu. Makanya gue masih banyak ada beberapa pekerjaan yang mungkin masih gue bisa handle sendiri, ya gue kerjain sendiri gitu. Oke. Nah, ngomongin masalah perawatan, ini kan lo beli dari 2022. 2022. Saat lo beli, kondisinya gimana nih mobil? Gue beli tahun 2022 ini. Nah, jadi ceritanya gue boleh flashback lagi ke kenapa gue ngambil Ford Escape ini ya. Jadi di tahun 2000 kan pandemi tuh 2020, 2021, 2022 itu kan pandemi. Kita kan agak sulit nih buat kemana-mana. Ya, terbatas lah pergerakan. Nah, terus kalau lo sempat ngikutin di tahun itu orang mulai ada kenaikan tren untuk outdoor activity. Jadi orangnya karena kan nggak bisa ngumpul nih. Kita nggak bisa kumpul sama orang, jadi yang sepi aja di hutan. Jadi gue lihat waktu itu banyak orang yang akhirnya mulai larinya ke outdoor activity supaya mereka nggak berkerumun. Iya, gitu. betul. Nah, salah satu outdoor. Karena hindari kerumunan Iya, saat itu ya. Iya, dan banyak PSBB segala macam. Kalau lo iya. kumpulnya, apalagi misalnya di tengah kota, udah hampir nggak mungkin deh kita bikin acara, nggak mungkin ini itu. Sedangkan kan lo sebagai manusia makhluk sosial tetap butuh keluar, lo nggak bisa dikunci dalam rumah ini itu. Nah, akhirnya karena itu orang akhirnya banyak tarik outdoor activity. Terus kalau udah yang berkeluarga apa segala macem, akhirnya misalnya kayak pergi camping, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, kan karena kita di rumah terus dan nggak punya fasilitas untuk begitu-begitu, akhirnya gue nonton ini, lihat YouTube, lihat apa, mulai muncul tuh tiba-tiba di algoritma YouTube gue, ada orang yang pergi camping sama keluarganya. Kok seru ya? Seru ya, buka pintu keluar ngeliat garasi ada Grand Civic. Kayaknya nggak bisa ini diajak camping. karena gue ngeliatin itu, ya tadi gue keluar lihat ke garasi, mobil gue nggak ada yang ada kanvas, tapi bukan ini, racktopnya. Udah gitu, kalau bawa ini keluar komplek aja susah gimana? Iya nggak? Keluar komplek aja udah yang setengah mati gitu. Jadi, wah kayaknya seru nih kalau punya mobil yang bisa dibawa ke tempat-tempat yang tadi yang gue nggak bisa datangin kalau pakai mobil gue yang sebelumnya yang ada gitu. Singkat cerita akhirnya mulai lihat-lihat lah gitu. Pasti kan lari ke SUV gitu. SUV apa yang kira-kira bisa gue istilahnya gini, dipakai harian masih oke, masih nyaman, tapi dibawa ke tempat-tempat kayak gitu tuh memadai gitu. Akhirnya waktu itu pertamanya kita coba SUV pertama gue tuh yang gue beli Toyota Harrier. Toyota Harrier generasi kedua. Mobilnya nyaman, enak banget. Gue sih, ya maksudnya itu mobil hampir nggak ada komplain lah gitu. Tapi yang pertama satu, ternyata kalau dibawa, buat gue ya, dibawa ke tempat-tempat yang tadi gue butuhin, si Harrier ini menurut gue tenaganya kurang. Jadi keteteran lah gitu dengan mesin. Padahal mesin udah cukup lah menurut gue 2400, transmisi otomatis yang konvensional gitu. Dan pada saat itu gue ada bandingan satu Toyota lagi yang kebenaran mesinnya sama. Yang gue pikir tadinya harusnya Harrier ini lebih kompatibel lah gitu secara ground clearance gitu. Tapi ternyata dari tenaga mesin menurut gue kok malah enakan yang satu lagi nih yang van gitu ya. Padahal yang van ini kan ya dengan ground clearance-nya kan agak sulit. Apa tuh, Mas? Velfire. Velfire. Ya, gue pernah ada Velfire itu. Ternyata kok buat jalan apa segala macam tenaganya masih enakan Velfire, iya. Padahal kalau ngomongin masalah dia dimensi lebih gede, malah gedean Velfire ya. Lebih gede. Jadi ingat waktu ya ini gue cerita ini ya, gue sama Rizwan tuh kadang-kadang suka pergi bareng. Ingat kita waktu liburan ke Bandung yang ke Lembang. Si Velfire itu kan dengan muatan full itu kan masih bisa kita pakai buat nanjak-nanjak di Lembang. Saat itu gue naik Jazz teman-teman. Dia jalan-jalan aja. Gue jalan sampai tengah gue turun, nggak maju mobilnya. Jadi gue mesti mundur dulu, ancang-ancang momentum. Nah itu sedangkan gue bisa naik di tanjakan itu tanpa harus gue momentum. Iya benar. Nah si Harrier gue ya entah mungkin juga mobilnya mungkin ya kan mobil udah umur ya gitu, kondisi mungkin nggak sesehat kalau dia barunya, tapi menurut gue terlalu underpower lah si Harrier Gen 2 ini. Terus yang kedua, secara tampilan kaki-kaki apa segala macem agak terlalu sayang kalau seandainya dipaksain buat melewatin jalan-jalan yang misalnya kondisinya kurang baik. Iya. Gitu. Itu ekstrim ya. Iya, terus ya kan ya basicnya itu mobil mewah lah pada zamannya, walaupun
kalau sekarang kan harganya sangat Iya. masuk akal. Iya, Tapi iya. kan tetap spare partnya ngikutin harga mobil mewah Betul, gitu. Itu nggak ikutan betul. jadi murah juga. Jadi daripada itu gue paksain untuk gue pakai misalnya ngikutin outdoor activity gue pada saat itu, kayaknya mendingan gue ganti mobil. Nah pilihannya adalah istilahnya crossover SUV yang generasi awal nih yang bentuknya masih kotak-kotak. Jadi waktu itu ya pilihannya antara si Ford Escape, Nissan X-Trail atau CR-V. Oke. Ya kan, tiga itu. CR-V kenapa gua nggak ambil karena ya Honda, gue pakai Honda kan juga lumayan Lama, lama iya. gitu. Gue tahu selalu kendalanya Honda nyaman, enak, tapi kaki-kakinya itu nggak sebadak itu. Iya, benar. Walaupun diciptakan memang CR-V itu gayanya SUV, tapi kaki-kakinya tuh menurut gua sebenarnya mobil kotaan banget lah. Kalau kita terlalu yang kasarin gitu, akan lebih sering jajan lah gitu. Jadi apa namanya? Itu gue urungin. Terus adik gue kan juga pada saat itu lagi pakai CR-V juga kan. Gue cobain, ya bukan mobil yang gue kepengen. Nah yang kedua itu Nissan X-Trail. X-Trail itu secara tenaga cukup banget, enak banget gitu. Tapi gue agak sulit nemuin yang kondisinya oke. Oh, ya itu kadang-kadang salah satu tolak ukur juga ya, Mat ya? Iya, kan mobilnya kan juga udah cukup tua ya, maksudnya Iya, tadi iya. kan 16 tahun lah kan, Iya. mobilnya dari tahun 2000 sampai 2006, berarti Betul. antara 16 mobilnya ya 16 sampai 22 tahun kan, udah umurnya udah segitu gitu. Nah itu nyari kondisi yang oke, gua nggak nemu, terus kelihatanlah mobil ini. Jadi gua awalnya ngelihat postingan dari salah satu temen kita juga, Arif tuh, Proper Inch, tiba-tiba dia nge-repost Nissan Ford Escape ini di Instastory-nya, mobil yang sama nih, mobil ini, ih kok lucu nih. Oh, ini mobilnya? Mobil ini masih Oke. punya pemilik sebelumnya, Mas Restu almarhum. Terus gue lihat, akhirnya gue ngobrol. Nah karena abis dia posting gak lama ternyata kan dia beli mobilnya. Ngobrol. Ya kalau menurut Arif nggak susah itu kok Kak Fordnya gitu. Jadi bahkan dia pada saat itu kan pakai yang 3000 cc AWD gitu, dan enak banget, tenaga apa segala macam ini itu. Nah ya karena kompor-komporan itu mulai dong kepikiran nyari, lihat apa segala macam. Tapi ya tadi balik lagi, nyari mobilnya kan juga nggak gampang ya gitu, sama kayak nyari X-Trail lagi. Singkat cerita, sekitar 8 bulan dari pertama kali gue lihat mobil itu lah, di awal-awal tahun 2002, akhir tahun 2021, gue lagi main ke Blok M. Itu ada salah satu teman kita yang buka showroom di situ, Jaki. Oh, Jaki Tans Broker Internasional. benar. Itu kalau yang lagi nyari-nyari mobil Internasional. dengan benar. kondisi antik, mobil antik, termasuk maklarnya juga antik. Iya, benar. Itu mobil ini tuh ada di sana, Wan. Mobil yang sama yang gue lihat Oh, iya? 8 bulan lalu. Oh, itu akhirnya dipegang sama Jaki. Sama Jaki gitu, maksudnya ini mobil bekas si A nih Ki gitu. Iya, bla 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 bla. Gue lihat memang kondisinya ternyata sesuai bayangan lah gitu. Cuman pada saat itu dijual, tapi ya harga menyesuaikan kondisi kan gitu. Di sesuai bayangannya berarti bagus. Bagus. Oke. Bagus, maksud gua untuk standar gua mobil tahun segitu, maksudnya ya Ya. kalau gua udah sempat Terawat lah. terawat, kondisinya sangat terawat, dan jelas gitu, maksudnya yang punya sebelumnya masih teman-teman juga, terus bisa kita trace lah apa aja yang udah diarapiin, bla bla bla. Cuman ya tadi pertamanya harganya memang agak jauh di atas gitu. Dari pasaran Escape pada umumnya. Oke. Ya udah, terus ya timbang nyari kanan kiri, ya gue juga nggak, pada saat itu gue nggak nemu yang sesuai nih, yang dengan kondisi yang gue mau tapi harganya ngikutin harga ya kurang lebih harga pasaran lah gitu. Ya udah, karena gue nggak bisa nemuin itu dan kepengen, akhirnya mobil itu yang gue beli, mobil ini yang gue beli, yang gue lihat 8 bulan lalu itu. Gila nih, berarti jodoh nggak kemana nih ya. Iya. Berarti dipegang sama Jaki udah lama apa baru? Kayaknya baru. Berarti lu main ke sana tidak ada mau nyari mobil ini, memang lagi main aja. Awalnya iya. Dan Oke. Jaki kan bukan yang memang kalau dapat mobil selalu di pos ini itu, enggak. Gue kebetulan lagi ke Blok M aja, lagi mau beresin mobil, waktu itu mobil yang lain. Kan sambil nunggu mampir dong ke dalam. Gue main lagi lihat-lihat, loh kok ada Escape gitu. Gua Dan tanya, pedagangnya kenal lagi. kenal baik banget gitu. Ya udah, akhirnya
deal lah mobil ini melalui Jati. Oke, setelah 8 bulan 8 bulan lah gue ingat. Selama 8 bulan itu lu mencari unit yang cocok atau malah kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya udah. Gue tuh kalau udah mobil-mobil yang usianya lumayan, lebih yang tadi itu yang kedua. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi nyarinya tetap, tapi gue misalnya kayak lihat foto, kayaknya kurang oke dikit, ada sesuatu yang menurut gue ngeganjel, gue skip tanpa gue harus lihat langsung. Jadi gue bener-bener baru mau jalan kalau kira-kira semua nih. Itu pun juga kadang-kadang udah cocok semua, tetap begitu kita datang, ya misalnya kayak cat blue work deh. Iya. Di foto kan kadang-kadang nggak kelihatan. Wah, gitu. sekarang kan editan udah mantep-mantep ya. Gitu. Tapi kalau cakep, pas datang, wah apa jadi gini? Itu interior misalnya jok di foto mulus, tapi yang bagian colongan ujung supirnya nggak di foto, ternyata pas dilihat itunya tambelan kayak gitu-gitu. Karena sekarang editan jago-jago teman-teman. Kayak kemarin gue liatin mobil, cakep, fotonya mah cakep. Kan. Pas datang, nah apa jadi gini? Ini mobil yang lo beli kan umurnya belum tua-tua banget dong. Bener. Itu aja masih bisa, iya kan, gitu. Apalagi mobil yang misalnya usianya udah di atas 15 tahun lawan, at least kita bilang. Memang harus sabar dan lebih berhati-hati sih. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, namanya juga orang usaha dagang ya Mat ya. Betul. Gitu. Soalnya biasanya kan cek aja dulu gitu. Ya terkadang kalau ceknya deket, lah kalau ceknya jauh, udah jauh-jauh. Standar bagus tiap orang tuh beda-beda. Jadi ada orang yang memang toleransinya ya memang ini mobil udah 5 tahun, wajar kok kalau udah begini. Tapi buat kita kadang-kadang karena kita beberapa kali nemuin mobil yang emang berumur dengan kondisi masih bagus, jadi kita berharap kalau mau pindah beli mobil lain, ya kurang lebih juga begitu gitu. Benar. Sama memang harus dicek bener-bener teman-teman sekarang. Karena terakhir saya kemarin mau ngecek mobil, saat kita cek kilometer mobilnya 130.000. Ya, itu 130.000. Kita cek recordnya 2024 yang dimana 2 tahun mundur, 2 tahun sebelumnya itu kilometernya 230.000. Jadi gue bilang sama pedagangnya, Pak, ini 2 tahun terakhir mobilnya jalannya mundur. 100 kilo mundur ya? Jadi selama 2 tahun itu mungkin mobil itu mundur terus. Karena jadinya mundur kilometernya, nggak maju. Gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Betul. Tapi gue tidak bilang semua pedagang. Oknum aja nih. Iya. Gitu. Tapi kita harus dibekali dengan knowledge yang benar juga. Kayak tadi Mas Ahmad ngomong, ngobrol-ngobrol dulu segala macam, apalagi dengan mobil yang kita mungkin awam. Ya, gitu. Berarti mobil ini dalam keadaan bagus yang pernah yang lo ambil nih saat 2022 kemarin. Bagus itu kalau kriteria gue pada saat itu gini, untuk mobil tahun segitu yang penting orang kan biasanya yang penting mesinnya oke, apa segala macam. Ya itu pasti jelas lah, itu gue ituin. Cuman menurut gue ada beberapa hal justru yang lebih sulit di restore dibandingkan mesin. Misalnya kita bicaranya body, terus interior, udah gitu mobil ini kan juga bukan mobil yang emang banyak unitnya. Kalau misalnya kita bicara brand-brand Toyota, ya taruhlah Toyota atau Honda gitu, mungkin karena jumlah unitnya banyak, lo nyari body part mungkin masih ketemu, nyari interior part masih ketemu. Nah mobil ini tuh gua sempet cek misalnya di online, terus kan di Blok M itu ada juga beberapa toko spesialis Ford atau toko spare part Ford gitu. Ya mereka selalu ngomong kalau mesin kaki mah aman bos gitu. Yang penting mah jangan nyari barang-barang body part gitu. Emang kenapa Ci? Udah nggak mungkin ketemu dah gitu aja. Oke. Gitu. Nah karena omongan itu makanya gue concernnya adalah pada saat itu selain mesin dan ya maksudnya yang jadi dasarnya mobil itu harus bagus, body partnya juga sebisa mungkin tuh yang paling minim untuk gue perbaikin lah. Oke. Karena takutnya gue nggak bisa nemuin nih gitu, dan itu juga ganjal. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua juga nih pelajaran kalau buat teman-teman yang tertarik. Soalnya nih mobil menurut gue salah satu mobil yang bisa dibilang kalau umurnya dari ini sudah seumur 16 tahun. Dia ini berapa sih 2006? 2006, 2026, 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. 20 tahun mobil ini masih sip menurut gua untuk gagahnya segala macam masih sip. Jadi kalau buat yang tertarik itu tadi kalau dari Mas Ahmad body part ya Mat ya? Body part. Interior kayak perintil-perintilan. Pasti. Jadi misalnya yang sering gua temuin misalnya cacat ya pada saat mobil ini pas gue lihat misalnya kayak armrest tengah. Itu kan dia ada tutupan si konsol.
itu sering banget kondisinya udah nggak lagi bagus. Terus jok, tapi jok ya lo bisa retrim lah kalau misalnya memungkinkan. Terus plastik interior. Iya. Gitu, itu gue lihat ada beberapa yang misalnya udah nggak komplit karena mungkin pernah dibongkar pasang, dipasang laginya jadi lebih. Iya benar. Jadi lebih yang di bawah. Iya, jadi udah kepasang semua loh. Kok ada baut Ini apaan ketinggalan ya? Nggak kepake. Kalau baut kurang kan masih mending kita bisa beliin ya, tapi kalau baut lebih udah Ini rakit yang semua, mana yang waduh nggak ada dibaut? baut lebih. Iya, tiba rontok aja. Iya, kayak gitu-gitu. Tonton ntar retol, Iya, gitu kan males. iya. Jadi ya pada saat gua beli, concern gue yang paling utama justru malah ke situ. Oke. Gitu. Nah, karena lo ini niatnya adalah bisa dibilang outdoor activity, Mat. Ya. Untuk pertama kali, berarti kan lo niatnya, gue nggak untuk, kan ada yang ngomong, gue pengen bikinnya city slicker. Ya. Ya kan untuk di perkotaan aja, semua segala macam. Karena lo bikinnya atau niatnya mobil ini untuk outdoor activity, apa yang pertama lo sentuh di mobil ini? Velg sama ban sih. Oke. Iya. Nah, dagang velg sama ban. Velg sama ban itu udah pasti lah gitu. Jadi waktu gue pertama kali mau beli mobil ini pun juga sebenarnya gue nggak ngomong sama orang rumah. Maksudnya istri lah, gue nggak bilang sama istri. Dan itu jadi rasanya ya, seingat gue selama gue menikah itu jadi berantem pertama gue gara-gara urusan mobil. Jadi gue ingat banget setelah gue deal mobilnya, gue bawa pulang. Biasa dong lagi masih senang keluar, kan mobil dari Blok M, showroom di Blok M. Keluar bawa ngider dulu, lewat radio dalam, isi bensin di Shell radio dalam. Foto. Gue foto, posting Instastory. Bini gue cuma ngedem tulisannya, apa-apaan nih? Gitu doang, tanpa ada nanya apa segala macam. Waduh. Foto mobil orang, kayak isi bensin, fotoin enggak ya? Itu jarang ya? Nggak mungkin. Dia udah tahu kan, gitu. Terus gue cuma bilang, iya, gue bingung kan mau balas apa gitu. Iya, gue balas gitu doang. Oh, jadi sekarang bisa beli mobil nggak pakai bilang-bilang. Jadi itu dan abis itu gue pulang beneran dia kesel gara-gara gue beli mobil, karena sebelumnya emang gue pernah bilang kalau gue kayaknya gue pengen nyari escape deh gitu, dan dia tuh langsung yang kayak gak usah, aku nggak suka bentuknya apa ini. Apa pertimbangan bini lo? Karena memang dia nggak SUV minded. Jadi mobil tuh menurut dia ya kalau mobil keluarga ya van atau enggak sedan, karena dari dulu gue selalu naik sedan kan gitu. Jadi begitu bentuknya jadi nggak ada pilihan Jeep nih? Nggak ada. Kalau sedan, yang penting bangunnya banyak. Gitu. Pokoknya apa MPV gitu. Dan MPV pun juga ya dia kan tetap punya standar seleranya kan. Jadi maunya juga bukan mobil yang umum lah gitu. Makanya begitu gue pas beli ini, apa-apaan nih gitu doang. Nah itu jadi istilahnya obrolan masalah mobil pertama gue sama istri gue setelah gue sekian tahun nikah. Padahal biasanya gue beli mobil nggak pakai bilang-bilang, ya beli aja, dan dia pulang cuman kayak oh iya gitu. Kadang-kadang malah ikutan happy. Nah waktu mobil itu ada BT-BT-nya gitu. Nah terus gue ceritain lah tujuan gue kenapa gue ngambil mobil ini adalah supaya kan kita selama ini nggak pernah bisa pergi ke tempat yang lebih jauh nih. Lebih jauh berarti bukan kilometer, lebih jauh tuh ke tempat lokasi-lokasi yang kayak mau ke sana. Jangan dah, ternyangkut. Aduh, ntar bempernya mentok ini itu. Nggak nih, Mat, kalau patokannya adalah Velfire mungkin jauh beneran. Kalau patokannya adalah Grand itu agak dekat patokannya. Jangan di situ, itu nggak bisa. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak yang nggak bisanya dibanding bisanya. jadi karena itu gue jelasin itu awalnya ya terima nggak terima, tapi kayak dia pasti kayak di kepalanya ini mah akalan lo aja gitu. Tapi ya cuman setelah gue beli dan gue buktikan beberapa waktu, ya emang akhirnya mobil ini yang bisa bawa kita jalan-jalan ke mana-mana gitu. Nah ini jalan-jalan kemana-mana ya teman-teman, nanti kita akan ceritain. Ini kemana-mana, beneran kemana-mana soalnya. Nah oke, terus tadi lu nanya apa yang gue lakukan. Iya, yang lu sentuh pertama kali untuk modifikasi. Kalau yang pertama kali justru yang pasti urusannya kaki-kaki, karena gue pengen mobilnya berdirinya sesuai bayangan gitu. Jadi yang gue ganti adalah velg dan ban. Nah untuk velgnya ini gue pakai, nah mobil ini kan juga nggak ada acuan modifikasinya. Jadi pada saat gue mau ngedandanin juga kayak apa ya gayanya ya gitu yang oke gitu. Nah karena ini mobil Amerika, jadi akhirnya kita referensiinnya ya ke arah gaya
Amerikaan gitu. Nah karena nggak ada barangnya, ya udah gue seberangin aja pakai barang Jeep. Oh, ini pakai velg? Pakai velgnya Jeep Oke. TJ Icon ring 16 gitu. Terus bannya juga gue ganti, sekalian gue naikin ukuran karena aslinya dia kan ukurannya kecil, 215, 65, 16. Oke. Nah ini gue ganti pakai 245, 70, 16. Lebarnya naik, tingginya pun naik. juga naik. Ya. Dari kondisi si velg standarnya nih Marty sama velg TJ Icon ini, apakah lebih lebar apa sama lebarnya? Kalau lebarnya lebih lebar ini, beda setengah inch aja sih. Oke, tapi tadinya 6,5. tadinya lebar 6,5 offset 45. Sekarang Jadi 7 offset 31. 7 offset 31. Dengan ban 245. 245 70. Tadinya 215 215 65. 65. Oh, ya jauh ya. Tapi jadinya ini lo pakai lift kit nggak? Depan. Oh, depan pakai lift Depan. kit. Jadi fun fact-nya si Escape ini kalau standaran, tapi kan kalau kondisi standar karena bannya kecil lo nggak terlalu kelihatan. Posisi berdirinya tuh kayak orang nunduk, Wan. Oke. Depannya nunduk gitu. Jadi pada saat setelah kepasang, velgnya kepasang, bannya kepasang kan baru kelihatan kalau kayaknya proporsinya ada yang kurang oke nih gitu menurut gua. Oh, mobilnya agak nunduk. Jadi pilihannya pada saat itu antara ninggiin depan atau Pendekin belakang gitu. Nah, karena ya tadi tujuan gua mau dipakai buat ketemu yang misalnya lokasi-lokasi yang jalanannya gua nggak bisa tebak, kayaknya pilihan buat mendekin belakang agak kurang bijak nih. Jadi yang gue lakukan akhirnya ninggiin depan. Nah, ninggin depannya dengan cara apa, Mat? Nah, sulitnya lagi, ini kan mobil depannya tuh McPherson, kakinya, dan gue cari-cari hampir tidak ada istilahnya tuning kitnya lah. Even gue nyari di luar gitu, browsing-browsing tuh gak ada tuning kitnya. Jadi ya mau nggak mau memang ini akhirnya diganjel depannya. Kita bikin spacer di atas support shocknya, baut supportnya kita panjangin supaya travel suspensinya nggak berubah kan, jadi per sama shocknya nggak ketarik atau jadi kepres, ganjelnya di atas support. Jadi gini, Ini ganjelnya di atas support sebelum masuk ke lubang tower shock breaker. Iya, betul. Bener ya? Jadi antara support sama tower shock breaker, ganjelnya di situ. Ya, jadi kalau bayangan nih teman-teman, jadinya supportnya jadi lebih tebal. Betul, Ya. betul. Kalau ngomongin masalah itu, mungkin banyak teman-teman yang, apalagi gue ya Mas ya, gue kan biasanya mendekin, nggak pernah ninggiin. Nah, kalau ada benda lain selain shock breaker, berarti bentuknya ini ada yang tidak berdiri sendiri lah, Ya, betul, gitu, diganjel lah gitu betul, ya. betul. Bahannya pakai, Kemarin gue pakai poliuretan. oke, jadi ada dua ya, setahu gue ya. Ya, Ada yang pelat, ada yang pakai ya aluminium. Aluminium, betul. Aluminium. Ada yang misalnya bikin pakai besi, gitu. Ada juga pokoknya ada yang pakai karet ganjel ban tuh, karet ban itu. Nah kalau gue kemarin beneran karena ini ninggiinnya di Midun, Jaya Spring. Nah di sana tuh yang gue tahu dia tuh punya pilihan untuk pakai poliuretan, dan poliuretan yang di sana pun juga ada pilihan. Jadi ada kan poliuretan juga dia hardness-nya kan beda-beda tuh tergantung warna gitu. Nah ini yang gue pakai adalah yang hitam. Oh, berarti deket sama karet biasa. Ya, gitu. Dengan asumsi supaya pertama mungkin secara nggak resiko bunyi. Yang kedua, ya gue masih ngarepin bantingannya tetap ada peredaman lah di situ. Bener. Resiko bunyi karena bawahnya ketemu pelat nggak langsung ke baut ya. nih. Ada benda lain nih di tengah nih. Betul. Jadi kalau ngomongin masalah handling, Mat. Oke. Ada perubahan nggak? Nggak sih, Wan. Jadi kalau gue concernnya adalah yang pertama kan yang kita takut dia akan merubah geometri suspensi kan. Betul. Lo antara minggir atau pendek itu pasti akan merubah geometri suspensi. Betul. Nah ini kalau hitung-hitungan bodoh aja nih. Jadi setelah gue lihat kan patokannya adalah as roda. Ya. As roda lo tuh kan tuh kalau normal tuh rata gitu. Kalau misal lo tinggiin kan otomatis dia jatuh. Yes. Nah kalau di hitungan gue ini gue bikin tuh lift kitnya 1 inch. 1 inch tuh mungkin sekitar 2,5 sentian lah gitu. Nah 2,5 sentian itu sudut si as roda itu memang nggak banyak berubah, makanya spuringannya dia nggak banyak lari, jadi geometrinya nggak banyak berubah, makanya secara handling mobilnya masih firm banget kalau menurut gua. Spuring semua segala macam aman ya? Aman. Dan ya tadi si as rodanya nggak ketarik, travel juga nggak berubah, link stabil segala macam juga posisinya kan juga jadi nggak banyak geser kan. Ya. Gitu, jadi geometrinya nggak keganggu lah. Nggak keganggu. Nah, buat pertama nih dari kaki kan Mas ya? Oke. Kaki itu selain dari lo upgrade atau modifikasi, Oke. perbaikan pernah ada di mobil ini?
Oh iya, pasti. Untuk pertama kali datang. Pasti. Apa barang dari kaki-kaki yang menurut lo kayak apa? Ada nggak sih barang yang kayak anjir nyarinya susah ya? Atau malah lumayan juga nih harganya nih dibandingin dengan brand yang memang lo familiar. Oke. Jadi kalau untuk kaki-kaki sebenarnya barang itu masih ketemu semua. Jadi untuk mesin sama kaki-kaki, kalau untuk yang masih tinggal di kota besar ya, teman-teman yang misalnya yang masih ada kepikiran buat beli Ford Escape dan mau dipakai gitu harian atau dipakai misalnya jalan-jalan, barang-barang spare part itu masih ketemu semua. Cuman memang basic mobilnya kan ya tadi Ford, terus dia sharing platformnya sama Mazda, yang mana kita tahu dua brand itu tuh kalau bicara spare part harganya di atas brand Jepang pada umumnya. Yes. Jadi kayak gua kan refreshment kayak kaki tuh hampir semua lah kecuali Rexteer. Jadi shock breaker udah kita ganti, Shock breaker pakai? Shock breaker pakai Tokicho. Oke. Pakai Tokicho. Terus si arem bawah tuh sayap ball joint. Itu kan dia kalau untuk mobil-mobil yang McPherson tuh biasanya ball jointnya kan jadi satu sama arem. Jadi kita ganti kan aremnya. Iya, aremnya. Kita gantinya set gitu, termasuk busing-busingnya, terus link stabil segala macam. Nah, kan selama ini kan selalu kalau belanja, udah kalau barang-barang gitu belinya asli aja lah, gitu. Jangan beli ini. Dateng dong, gue belanja kan biasa di Blok M, mau ganti. Nanya itu di toko spare part, Ci, punya arm set komplitnya Escape? Ada gitu. 950.000. 950.000 udah pasti bukan asli dong gitu. Kalau yang aslinya aja ada, Ci, gitu. Dengan gagah nanya gitu. Di bayangan gue kan ya arm set gitu kalau itunya 1,5 lah. 1,5, mahalnya 2 juta gitu. Harus pesan dulu, Bos, tapi paling nunggu sejam lah kalau mau gitu. Oh, diambil di gudang. Ya gitu. Berapa, Ci? 3.250.000 satu. Gue udah gagah banget nih nanya, kalau aslinya aja ada. Banyak juga bedanya ya. 3.250.000 berarti kali 2 6,5 juta. Iya. Kanan kiri. Untuk arm set doang kalau asli. Link stabil Dari 1,9. Dari 1,9. Link stabil aslinya ada 800.000 satu. Itu link stabil paling mahal yang pernah gue dengar, Wan. Link stabilizer mobil 800.000 asli satu. Nah, kalau brand yang aftermarketnya, apa nih Mat brandnya? Kalau aftermarketnya sebenarnya banyak, termasuk Cina-Cinanya tuh kayak apa, atau lokalnya kayak Trivindo gitu-gitu sebenarnya ngeluarin, Unifar kayak gitu-gitu ngeluarin. Jadi pilihan opsinya sebenarnya udah banyak. Dan enaknya Gen 1 ini karena dia platformnya worldwide gitu ya. Bedanya jadi kalau yang Gen 2 sama Gen 3, bentuk yang ada di Indonesia nih itu hanya ada di Asia. Jadi kalau lihat Ford Escape Gen 3 yang bentuknya lebih bulat-bulat tuh yang kayak kapsul, itu cuman ada di Asia, di Thailand sama di Australia. Di Amerika bentuknya nggak kayak gitu. Oke. Nah, kalau Gen 1 itu worldwide. Oh, iya. Jadi enak nih lo dandaninnya. Jadi enak. Jadi pun kalau misalnya brand aftermarket dia bikin kan untuk worldwide. Iya, benar. Gitu, body part lah. Misalnya dia bikin ya body part, spare part mesin, apa segala macam, kaki-kaki. Itu dia gampang lah gitu. Nah, itu banyak tuh kayak misalnya lo cari 5555-nya ada. Ya. Terus yang gua tahu lagi misalnya kayak Unifarnya juga ngeluarin gitu. Jadi yang istilahnya ya nomor satunya atau nomor 2-nya gitu masih ada, tapi mungkin pilihannya nggak sebanyak mobil Jepang ya secara gitu. Tapi ada masih nemu lah gitu. Iya. Nah, ini seru nih. Nah, ngomongin masalah replacement dari original parts-nya kayak OEM parts-nya. Berarti kan nih standarnya seperti OEM ya ngomongnya ya. Iya. Nah, untuk masalah ketahanan, Mat. Ngomongin karena lo juga di sini trayeknya juga nggak deket gitu ya. Yang sudah lo rasakan nih jadi lebih ringkih nggak? Kalau ini kan gue beli mobil itu 2022. Nah, 2022. Gue banyak replacement itu di tahun 2023 lah untuk kaki. Sampai di 2026 ini yang seingat gue nih yang baru gue ulang itu hanya link stabil. Oh iya? Ya, hanya link stabil sama karet stabil. Karet stabilizer. Iya. Gitu, itu baru itu yang gue ulang. Jadi untuk yang kayak si shock breaker, terus terot, terus as roda luar gitu yang pernah gue ganti ya. Terus karet busing, ball joint segala macam, itu gue belum ulangin lagi. Maksudnya belum gue remedial lah gitu. Oh ya? Belum gue ulang. Dan sekarang masih firm aja? Masih firm, menurut gue masih firm. Masih cukup lah gitu. Jadi
tahun 2 tahun pakai lagi kayaknya mungkin Masih aman? masih aman lah gitu harusnya. Keren. Jadi memang terbukti ya, nggak semuanya ya kan. Lo awet benar. Mungkin yang tadi kalau kita pengaliannya dengan tadi dari 1,9 ke 6,5 juta, ya berarti kan 3 kali lipat kan. iya. Berarti umurnya pun 3 kali lipat. Ya jadi lu nggak ada masalah juga sebenarnya. Udah berjalan sekitar Ya, 4 tahun. Ya 3 tahun lah. Ya 3 tahun lah ya. tahun. Masih kepake masih banget harusnya. Maksudnya jadi kalau dibilangin yang kayak Nami original aja, ya ini juga aman 3 tahun ya. Betul. Jadi Aman-aman masih aja jadi sebenarnya. pilihan yang bijak lah karena kadang-kadang kita ganti original pun kan nggak pernah ada garansi dia umurnya akan seberapa panjang kan. Benar. Jadi gue hitung kalau secara cost-nya tadi biaya sepertiga. Kalau dia umurnya bisa 2 tahun, misalnya yang original misalnya bisa pakai 10 tahun. Jadi gue kayak nyicil juga, Wan. Gue bisa pakai 3 tahun, kali 3 kan juga ketemunya 9 tahun. Gue cuma minus 1 tahun. Tapi kan gue belinya nyicil. 1,9 dibanding gue misalnya beli langsung 6,5 juta di depan gitu. Iya kalau Berasa. mobilnya sampai 10 tahun lagi masih gue pakai. Kalau enggak orangnya makasih ya. gitu. Berarti yang nggak bisa di substitute tuh menurut lu apaan? Jadi kalau pengalaman gue yang nggak bisa disubstitute itu misalnya engine mounting. Iya. Kalau kata Moti, set pas-pasan, getaran-getaran mounting palsu nih. Jadi engine mounting itu jadi concern gue ya kalau misalnya tiba ada teman-teman yang misalnya pakai Escape gitu yang selalu kita obrolin engine mounting terutama bagian Gearbox. Kanan terus gearbox tuh belakang ya. Gearbox kanan, iya. Yang ada olinya? Yang gede, yang Ah. sebelah kanan, terus yang belakang ini itu sebisa mungkin asli. Karena getaran nyampe ke belakang nih. Betul. Dua itu sebisa mungkin asli. Tapi kalau misalnya yang dua lagi enggak, itu getarannya agak mending. Kalau mau bener-bener diam, semuanya harus asli. Nah, tadi balik lagi, kan tadi kita bicara apa? Arem sayap set aja kan harganya segitu. Ya. Engine mounting juga harganya mantep, Wan. Oh ya? Contoh? Satu set engine mounting Escape asli semua. Harga terakhir ya, gua ganti 8,4. Oh ya? Belum jasa. 4 piece. 4 piece. Itu engine mounting termahal yang pernah gue beli di hidup gue. Karena gue pernah punya mobil yang rasanya secara kelas lebih mewah dari ini, tapi gak segitunya sob, asli. Nah, kalau nomor 2-nya berapa duit, Man? Nomor 2-nya langsung jauh. Jadi cuman yang ada 1,5 juta udah 1 set. Oh iya. Gitu. Jadi itu mulai gapnya jauh. Gitu. Soalnya tuh kayaknya nih kalau mobil gue yang baru gue pakai matematiknya mounting, masukin D ada Iya. kayak mobil kopling dilepas tengah. Iya, getar-getaran apa dekrup kena. Iya. Oh nih mounting nih, gue bilang gitu. Nah itu tuh, itu juga nggak bohong tuh dari setir semua segala macam. Betul. Iya, Betul, iya, terutama iya. kalau apalagi lo misalnya pemakaian dalam kota, macet-macetan, lo taruh di D, lo tahan rem gitu, kalau mobil lo geternya nggak enak kan nggak nyaman ya. Iya, gitu. benar. Dari setelah perbaikan kaki-kaki nih, Mat nih. Kalau body yang lo upgrade apa aja, Mat? Ke upgrade sebenarnya hampir nggak ada. Oke. Maksudnya upgrade tuh ngecat apa gitu. Iya. Nggak ada, karena gue dapat dengan kondisi yang tadi sih Wan. Oh ya, ini dalam udah kondisi seperti ini, Mas? seperti ini. Dan ini jadi Escape itu tidak pernah ada aslinya, tuh tonnya 2 warna abu-abu Oke. gitu. Jadi nah si Escape abu-abu ini itu kan hasil repaint. Nah, Dan yang gua tahu ini adalah Escape pertama yang di repaint dengan 2 warna ini, yang dikerjain sama pemilik sebelumnya. Makanya dibanding, karena gua suka banget setelannya dibikin 2 warna gini, dibanding gue beli Escape terus gua dandanin begini jadi ngikutin, ini udah jadi aja. gue beli aja mobil yang itu. Iya, benar. Jadi ya misalnya mobilnya orang lihat, ih Escape-nya 2 warna ini tuh, ya emang itu mobilnya. Iya, mobil itu yang gue beli gitu. iya. Jadi gua nggak ngikutin gaya orang, ih mobilnya aja gue beli karena gue suka. Iya. Nah, teman-teman, karena kita udah ngebahas upgrade kaki-kaki, body semua segala macam nih. Sebenarnya nih Ahmad ini sudah bawa mobil ini melanglang buana. Ngomongin masalah trip terjauh yang pernah lu pakai mobil ini kemana, Mat? Akhir tahun lalu ke Lombok. Lombok? Iya, Bali, Lombok, Madura, Sekali jalan. sekali jalan. One trip. Cir. One trip. Ke Lombok dengan mobil ini. Ya, Dengan tahun lalu. tahun lalu, akhir tahun lalu. Berarti mobilnya udah umurnya berapa saat itu? Ya, 19 tahun. 19 tahun. Hah? Sebelum lo jalan ke Lombok Oke. yang nggak deket ini nih, kebetulan ya,
ada persiapan nggak, Mat? Ya persiapan ada pasti ya, kayak ganti oli, tune up gitu aja sih. Tapi persiapan kaki udah lu exit aja dari... Exit aja, karena mobilnya memang bukan mobil yang setiap hari pasti keluar gue pakai. Tapi seminggu itu pasti ada gue bawa. Jadi kalau bisa rasa-rasa. Kalau nggak enak apa segala macam langsung ketahuan lah gitu. Dan ya tadi, menurut gue mobil ini kaki-kakinya cukup badak sih, Wan. Untuk kelas misalnya dia SUV monokok dan jatuhnya crossover kan gitu, crossover SUV monokok, kaki-kakinya cukup badak dibandingin dua rivalnya tadi ya kita sebutin gitu. Ini dari gue beli nggak ada masalah apa, dan pas gue mau berangkat gitu gue rasa-rasain oke semua kok. Jadi ya persiapan cuma ganti oli, tune up, bersihin rem, bahkan nggak spuring gue karena mobilnya ya belum lari kan. Udah jalan, cek angin jalan. Anjir, ke Lombok ya? Ke Lombok. Nah, Mat, selama perjalanan menuju dari Jakarta ke Lombok dengan menggunakan mobil ini, lu menemukan masalah apa aja, Mat, di perjalanan itu? Nggak ada, sempat cek engine nyala aja di Sembalun waktu itu. Kenapa masalahnya? Pertama, kayaknya, jadi kalau gua dari hasil scan pada saat setelah cek engine nyala gitu, jadi even cek engine nyala di Sembalun, gue baru scan-nya di Bali. Jadi mobil tetap gue bawa jalan dulu dari Lombok sampai ke Bali, di Canggu sampai penginapan baru tuh gue colok gitu. Itu munculnya sistem tulin. Jadi bensinnya kayak ngelin lah. Bensinnya ngelin. Nah itu anjir, bahaya juga ya. Iya. Dari Lombok dari Lombok. Tapi selama gue bawa itu mobil nggak ada keluhan apa-apa, nggak berebet, nggak kena power loss. Apa saat beberapa saat kayaknya ada beberapa cek saat engine nyala nih gitu. Sempet lu mati nyalain nggak? Sempat. Nggak hilang? Nggak hilang. Oke. Nggak hilang. Jadi kan nyalanya karena mati nyalanya juga. Jadi pas cek engine nyala dari Sembalun, mobil tetap gua bawa turun balik ke pelabuhan karena gua ngejar kapal kan gitu. Ya matinya baru pas di kapal. Kapal matiin, pas mau jalan gua nyalain, masih nyala gitu. Masih nyala karena kondisi udah malam dan buru-buru nyampe penginapan, bawa sampai penginapan, capek tidur, besok pagi baru gua colok scanner. Lu riset dari scanner aman? Aman. Dan itu nggak nyala lagi sampai hari ini. Anjir, keren. Anjir, Jadi kayak kaget aja sih, Wan. Kaget dibawa jauh. Dibawa jauh. Bos, terus gila kali. Posisinya pada saat gua di Sembalun itu, gua bawa ke rute yang lebih tinggi lah. Jadi ada tempat namanya Bukit Telu, itu jadi menuju pos 1 pendakian Rinjani itu. Jadi gua dapat info dari temen gua di Lombok, bisa nih bawa mobil sampai situ gitu, tapi lo harus izin ke pengelola ya, ke ke TNGR tuh, Taman Nasional Gunung Rinjani, lo izin segala macam, nanti di guide lah sama mereka, dibawa. Dan itu kan posisinya udah lumayan tinggi kan, udah di atas 1500 mdpl lah gitu. Mungkin kalau beberapa ngobrol-ngobrol, jangan-jangan oksigennya juga udah mulai tipis kali gitu. Makanya dia ngebacanya ngelin. Iya, gitu. Oh, di situ nyalanya? Di situ. Jadi di gunung, Bos. Di situ nyalanya, karena mobil dipaksa nanjak, sempat kedengeran ada ngelitik, knocking ya. Knocking, nggak lama si cek engine nyala. Oke. Nah, Gitu. Mat, ngomongin masalah jauhnya ya, Mat ya. Oke. Ini kita mau garis bawah ya teman-teman ya. Ahmad ini keluarganya menurut gue lumayan besar dibanding keluarga gue. Karena anak ini 3. Umurnya berapa, Mat? Yang paling gede sekarang kelas 5, 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun, 7 tahun. Kamala itu berarti 2006, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Lu trip ke Lombok ini satu mobil atau ada rekan? Ada rekan gua, ada temen SMA gua ikutan. Bareng nih sampai Lombok? Bareng sampai Lombok. Jadi berlima, teman-teman. Kalau ngomongin masalah, mungkin teman-teman di rumah banyak yang kayak gua keluarga lumayan kecil gitu ya. Seperti gua gitu. 2 orang atau 3 orang. Lu nyaman nggak dengan anak 3 umur sekian dengan perjalanan sejauh itu, naik mobil itu? Kalau nyari makanan mesti bikin atau nyari sendiri, berburu gitu nggak ya, Mat ya? Nggak berburu ya? Gitu. Nombak, mancing. Akhirnya anak lapar, Pak, belum dapet ini. Gitu. Iya. Atau harus ya tadi berburu, motong di situ gitu. Jadinya Tarsan, Mat. Gitu, masak nasi dengan nesting gitu. Makanya kalau di setup gua misalnya camping selalu owning, gue pakein dapur, meja dapur, kompor, apa semuanya ada di sekitaran owning. Mesin cuci.
Ya, terus apa loh? jadi bikin rumah. Pak ini ngapa jadi nyaman Pak di sini Pak? Itu gue masuk motong hutan ternyata, namanya hutan Limpak Luwus. Hutan. Literally Beneran hutan? Karena di Google Maps ada nih belok kanan, disuruh belok kanan. Gue nengok kagak ada jalanannya. Udah belok aja, terus yang bener-bener ya hutan. Berapa lama Mat lo di hutan itu? Kalau di Maps tulisannya 48 menit. Hah? Hampir 2 jam. Hah? Itu yang jaga pun juga kayak Ih, dari mana Pak? gitu. Gue sampai yang gue buka kaca, Bisiwa gitu, dia kayak iya itu bukan yang iya Normal gitu iya, ya? iya aja kayak Iya ini dari mana? iya gitu, kok ada orang berani lewat situ. Ya beraninya juga karena nggak tahu. Udah gitu kan kaca lo bening ya? Bawa anak-anak lagi.